Tabiat Ibtu Rudiana terkuak, bikin wajah terpidana kasus Vina Cirebon jadi cantik. Tabiat asli Ibtu Rudiana, ayah korban pembunuhan Eki, dalam kasus Vina Cirebon, terkuak, terutama kala berada di ruang interogasi. Kelakuan Ibtu Rudiana ketika menginterogasi tahanan disebut membuat para tahanan tak bakal melupakan momen bersamanya di ruang interogasi. Ibtu Rudiana disebut selalu meninggalkan bekas di tubuh, terutama di bagian wajah. Saat para tahanan selesai diinterogasi, wajah mereka seketika berubah cantik. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Tabiat Ibtu Rudiana tersebut diungkapkan Komite Pendukung Presisi Polri, Abah Ade. Memang, kalau kata banyak orang, bapaknya ini kalau yang urusan begituan, interogasi, enggak pernah ada tahanan keluar muka buruk pasti, cantik, ujar Abah Ade di channel YouTube Uya Kuya TV yang tayang pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Kalau gue udah ketemu Pak Rudi, kata tahanan, pasti cantik muka gua alias ancur, tambah Abah Ade. Ibtu Rudiana juga disebut-sebut turut melakukan penyiksaan terhadap terpidana, Saka Tatal. Ia disiksa bapaknya Eki, dan 2 hari ini diperiksa di Propam, kata Abah Ade saat ditanya Uya Kuya. Kuasa hukum Saka Tatal, Krisna Murti menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan Ibtu Rudiana kala itu melanggar prosedur. Pasalnya, hal ini menimbulkan konflik kepentingan, conflict of interest, terhadap kasus ini. Ngaku disiksa saat di penjara, saat di tahanan, Saka Tatal mengaku dirinya mendapat penyiksaan yang luar biasa dari polisi. Saka Tatal bercerita kalau ia dipukul hingga diinjak. Tak hanya itu, Saka Tatal mengaku makanannya dilempar begitu saja. Bahkan minumnya, Saka Tatal mengaku pernah dikasih air kencing atau air seni. Saka Tatal juga bersaksi kalau dirinya tak terlibat kasus Vina. Namun karena terus disiksa, Saka Tatal terpaksa akui terlibat kasus Vina. Tapi Saka Tatal tetap menyebut dirinya tak terlibat kasus Vina. Sebagaimana diketahui, Saka Tatal divonis penjara selama 8 tahun. Padahal Saka Tatal merasa tidak pernah terlibat pembunuhan Vina dan Eki di tanggal 27 Agustus tahun 2016. Namun dirinya dipaksa mengaku dan menandatangi BAP, karena mengalami penyiksaan. Di April tahun 2020 Saka Tatal dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Selama 4 tahun menghirup udara bebas, Saka Tatal hidup menderita. Dirinya sulit mendapatkan pekerjaan karena kadung memiliki label sebagai mantan narapidana. Ex-Kapolda Jabar meluruskan, hampir seluruh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, mengaku disiksa penyidik. Mereka mengaku dipukul hingga disetrum agar mau mengaku terlibat penghilangan nyawa 2 sejoli berusia 16 tahun pada 2016 silam itu. Kini sorotan tertuju pada pihak kepolisian. Sejumlah pihak minta aksi dugaan penyiksaan itu diusut. Mantan Kapolda Jawa Barat, Jabar, Irjen Purn, Anton Carlian pun sempat menyoroti soal dugaan penyiksaan tersebut. Hal itu disampaikan Anton kala diwawancara anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang juga YouTuber, Deddy Mulyadi. Mulanya, Anton menjelaskan, dalam perkara kriminal, yang paling penting adalah bukti mati, seperti hasil visum atau alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan. Bukti itu akan berbicara lebih banyak dibantu para ahli untuk menguak suatu kejahatan. Sementara, bukti kesaksian dinilainya lebih lemah, sebab saksi bisa bicara apa saja. Deddy Mulyadi pun menanyakan, jika kesaksian dianggap lemah, mengapa para terpidana disiksa agar mengaku? Anton pun buka suara soal kondisi bonyok para terpidana yang kini fotonya beredar luas. Pria yang kini karib disapa Abah itu tidak menampik soal adanya pemukulan itu. Namun dia menyebut pelakunya bukan polisi. Itu adalah abuse of power. Makanya itu pun juga sudah saya tanyakan. Kenapa ini katanya ada penyiksaan saat itu? Kata Anton seperti dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi channel yang diunggah pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Dia mendapat penjelasan dari pihak polisi yang berwenang, para terpidana itu disiksa oleh sesama tahanan karena dianggap pemerkosa. Selain pembunuhan,
para terpidana memang dituduhkan melakukan ruda paksa terhadap Vina. Karena mereka dianggap peruda paksa, maaf ada satu tradisi di dalam itu kalau peruda paksa ini ya suka dikerjain sesama tahanan. Jadi itu dikerjainnya itu di tahanan, kata Anton. Anton juga menjelaskan, tradisi menganiaya tersangka pemerkosaan saat itu sudah ditangani Propam. Polisi yang menjaga tahanan sudah diperiksa. Saat itu pun juga Propam sudah turun penjaga tahanan saat itu dan yang terlibat saat itu sudah dilakukan pemeriksaan, kata Anton. Pernyataan Anton bertentangan dengan kesaksian sejumlah orang tua para terpidana, termasuk pidana yang sudah bebas, Saka Tatal. Mereka mengakunya disiksa polisi karena dipaksa mengakui meruda paksa dan membunuh Vina. Anton pun mengatakan, jika memang ternyata penyiksaan dilakukan oleh penyidik, Propam Mabes Polri sudah turun ikut mengaudit dugaan tersebut. Tapi apabila memang ada dilakukan oleh penyidik terdahulu, Propam sekarang sudah turun untuk menyidik juga untuk mengadakan audit juga apakah betul hanya penjaga saja ataukah juga ada penyidik yang ikut campur, jelas Anton. Anton sendiri ikut menyuarakan agar dugaan penyiksaan itu benar-benar diusut. Polri agar transparan jangan mengorbankan institusi gara-gara oknum-oknum yang mungkin kurang bertanggung jawab, jelasnya. Peran dua buron yang dihapus polisi terkuak, Dani ruda paksa Vina Cirebon pertama. Pengacara kondang Hotman Paris membongkar peran dua buronan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang dihapus Polda Jabar. Kedua buronan yang dihapus tersebut yakni Andi dan Dani. Keduanya, menurut Hotman Paris, memiliki peran yang besar kala insiden pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam. Hotman Paris pun yakin jika kedua buronan tersebut tidak fiktif alias ada dan ikut melakukan tindak pidana terhadap Vina Cirebon dan Eki. DPO Andi memukul dan melempari korban Muhammad Rizky Rudiana, kekasih Vina, Eki, dan korban Vina, ucap Hotman saat jumpa pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Hotman menjelaskan, peran kedua buron tersebut tertulis secara terperinci dalam berita acara pemeriksaan, BAP 2016. Di sana dijelaskan, Andi merupakan orang yang kali pertama mengangkat tubuh Vina dan membuka bajunya. Sedangkan Dani yang membuka celana dan meruda paksa Vina untuk pertama kali. Setelah itu, 7 pelaku lainnya termasuk Pegi alias Perong, ikut meruda paksa Vina Cirebon secara bergantian. Karena itu, Hotman dan keluarga Vina belum bisa menerima keputusan Polda Jabar yang menganggap kedua buron Andi dan Dani itu hanya fiktif. Hotman menyarankan, agar penyidikan kasus ini ditunda terlebih dahulu dan meminta Jokowi membentuk tim pencari fakta. Hotman menyarankan agar tim pencari fakta berasal dari berbagai kalangan universitas agar lebih netral dalam menyidiki dan menyampaikan fakta sesungguhnya. Sebagai informasi, 8 tahun lalu, Vina Cirebon dan kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudian, Eki, tewas dibunuh komplotan geng motor. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diruda paksa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka pada 2016. Namun, hanya 8 tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap, sementara 3 tersangka lainnya menjadi buron. 8 tahun berjalan, polisi belum bisa menemukan ketiga buron tersebut. Sampai akhirnya, kasus Vina kembali viral karena dibuat film dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Polda Jabar akhirnya kembali melakukan penyidikan atas kasus Vina dan berhasil menangkap Pegi Setiawan yang merupakan satu dari ketiga buron yang selama ini dicari. Pegi ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Saat konferensi pers penetapan Pegi menjadi tersangka, polisi menyebut kalau Pegi merupakan tersangka terakhir dan dinyatakan sebagai pelaku utama. Sedangkan nama Andi dan Dani dihapus karena hanya berdasarkan pengakuan. Liga Akbar diarahkan oleh ayah Eki. Liga Akbar Cahyana, satu di antara orang yang bersaksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, mengaku diarahkan Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi kunci. Padahal, Liga Akbar mengaku, jika ia tak berada di TKP pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Awalnya, Liga Akbar Cahyana menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh Ibtu Rudiana. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku dipenjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Banyak yang bilang saya saksi kunci, sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube iNews, Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Saat Eki dan Vina pergi, Liga Akbar Cahyana masih berada di warung depan SMA 4 Cirebon bersama teman-temannya yang lain. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Saya bingung waktu itu mau bilang sama siapa, karena gak ada yang percaya, kata Liga lagi. Liga Akbar mengaku diminta jadi saksi oleh ayah Eki, Ibtu Rudiana. Saat itu Ibtu Rudiana sempat berbohong kepada Liga Akbar soal kesaksiannya. Sebab awalnya ayah Eki hanya meminta Liga Akbar untuk menceritakan barang bukti pakaian yang dikenakan Vina dan Eki. Dimintai keterangan almarhum Vina dan Eki yang dipakai, helm, baju, itu saja, terang Liga. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Minta tolong buat memperkuat bukti, sempat bilang gak tahu, kata Liga. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi, tiba-tiba saja dijemput. Skenario itu saya udah menolak beberapa kali, saya dibantu sama pemeriksa. Bukan diajarin tapi dirangkai, dibantu, diarahkan, beber dia. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Kemudian ia juga ditanya soal pelemparan batu, pengejaran atau pemukulan terhadap Vina dan Eki. Saya bilang gak tahu. Dia bilang, orang kamu ada di situ kok, ungkapnya. Liga Akbar pun mengaku terpaksa menyetujui skenario itu, bahkan saat di persidangan. Sidang pun tertutup. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga, cuma tidak boleh masuk. Saya bingung banget di situ, kata dia. Mel-mel hilang misterius usai muncul dalam kasus Vina Cirebon. Rasman Arif bilang sedang ditahan. Mel-mel tak lagi muncul ke hadapan publik setelah mengaku mengetahui pasti kronologi kasus Vina Cirebon. Keberadaannya kini masih menjadi misteri. Namun begitu Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-mel. Benarkah Mel-mel ditahan? Mel-mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina di belakang showroom SMP 11, Jalan Perjuangan, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mel-mel mengaku bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Dia bahkan hafal betul detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Setelah bicara demikian di sejumlah media, Mel-mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel-mel. Menurutnya, Mel-mel memiliki sebuah masalah hukum. Kata Rasman, Mel-mel kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel-mel itu berdasar data yang saya terima. Diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel-mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Makanya dia tidak ketemu lagi, kata Rasman. Rasman Arif Nasution mengatakan Mel-mel bukan menghilang. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak. Data yang kami punya, kata Rasman. Kesaksian Mel-mel memang menuai polemik dalam kasus Vina Cirebon. Mel-mel mengaku dihubungi Eki untuk nongkrong bersama Vina dan Linda. Dalam perjalanan pulang,
Mel mengaku berpisah dengan Eki dan Vina saat isi bensin. Ia kemudian melihat Eki digiring 11 pelaku masuk ke lahan kosong depan SMP 11 Cirebon. Di sana Mel mengaku melihat Eki dan Vina disiksa. Mel bahkan membuntuti gerombolan itu membawa Eki dan Vina ke jembatan Talun Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duaji bahkan meragukan betul kesaksian Mel. Menurutnya tak mungkin Mel membuntuti 11 pelaku saat membawa Eki dan Vina ke jembatan Talun. Ya itu jelas bohong lah, kata Susno Duaji. Susno Duaji berpendapat ketika orang membuntuti dengan berjalan kaki saja akan ketahuan, apalagi menggunakan motor seperti yang diceritakan Mel. Ia pun mewanti anti konsekuensi yang didapat Mel bila terbukti memberi kesaksian palsu. Hati-hati Mel, di dunia bisa dihukum, di sana bisa jadi dosa, kata Susno Duaji. Setelah muncul ke publik ungkap kronologi kasus Vina, Mel tampak tak pernah muncul lagi. Keberadaan Mel pun kini menjadi misteri. Namun, Rasman Arif Nasution justru mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel saat ini. Sebelumnya diketahui, Mel menjadi tokoh lain yang mendadak muncul dengan mengaku melihat penyiksaan Eki dan Vina pada 27 Agustus 2016. Bahkan Mel mengaku sempat bersama Eki, Vina dan Linda sebelum terjadinya penyiksaan. Mel pun mengaku hafal detik-detik Eki dan Vina disiksa oleh 11 pelaku. Namun, setelah memberikan kesaksiannya di sejumlah media, Mel kini hilang. Rasman Arif Nasution mengaku mendapat informasi tentang keberadaan Mel. Menurutnya, Mel memiliki sebuah masalah hukum dan kini sedang ditahan di suatu tempat. Sedangkan posisi Mel itu berdasar data yang saya terima, diduga yang bersangkutan ada masalah hukum dan sedang ditahan di salah satu tempat, kata Rasman Arif Nasution. Hal tersebut menjadi penyebab Mel kini tak muncul lagi usai bicara kasus Vina Cirebon. Jadi dibilang dia menghilang atau dihilangkan itu tidak, data yang kami punya, kata Rasman.